Oke, Facebook sudah live. Sekarang kita mainkan yang di Suara kecil sekali mas. Bang. Sebentar mas, sebentar. Aku lagi live dulu, nyeting yang di YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Oke Crossover, Ya. Oke Crossover. Di awal tahun 2021, Gross TV kembali mengudara, diawali dengan bincang santai bersama dengan Mas Bambang Oyong. Sebetulnya ada huruf S-nya ya Mas. Mas Bambang ada huruf S-nya itu singkatan Samsuzar Oyong. Iya. Bambang Samsuzar Oyong. Mas Bambang S. Samsuzar. Susah. S aja lah. Mas Bambang Oyong dikenalnya. Ketua Pengwil IPAT Kalimantan Selatan. Iya. Ya. Nah, kali ini Gross TV ingin bincang terkait dengan persiapan kongres luar biasa yang kalau tidak salah informasi Gross TV terima itu diminta tanggal 28 Februari, betul Mas Bambang? 28 Oke, agak sedikit kecil suaranya Bang. Saya agak tanggal 28 Februari 2021 diminta oleh Kementerian ATR. Oke. Ya, betul ya itu ya? Iya. Jadi bila perlu katanya lebih cepat lebih baik seperti itu. Oke, iya. Nah, betul. sebelum masuk ke KLB, Gross TV ingin sedikit mengorek ya, bukan mengulas ya, kilas balik lah di tahun 2001, khususnya di penghujung tahun, tanggal 21 Desember dan tanggal 28 kalau tidak salah. Ya. Tanggal 28 Desember 2020, di mana dua hari tersebut merupakan hari bersejarah. Kalau menurut Gross TV itu hari bersejarah bagi organisasi IPAT. Kenapa? Karena di tanggal 21 dan tanggal 28 itu ditandatangani surat kesepakatan bersama. Betul Mas Bambang? Iya. Oleh para pihak baik tergugat maupun penggugat. Memang ada unik. Nah, uniknya ini bukan Gross TV yang akan bercerita. Sedikit dong Mas Bambang, perjalanan tanggal 21 sampai tanggal 21, kemudian tanggal 28. Isunya sekalian diklarifikasi, betul nggak Mas Bambang bolak-balik terbang, kemudian hidungnya disodok-sodok untuk ya pokoknya ceritain lah Mas Bambang, monggo silakan Mas Bambang. Oke. Oh iya, Ya. sorry, aku potong dulu. Gross TV lupa ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk Crossover dan pemirsa Gross TV. Monggo Mas Bambang. Oke, selamat sore kawan-kawan semuanya, kepada Bang Mahfud, Gross TV. Siap. Saya secara pribadi mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Ya, era baru bagi kita dengan langkah baru, khususnya organisasi IPAT kita ini. Memang sesuatu yang terbaik itu harus diambil sesegera mungkin, ya. Sesuatu yang terbaik itu harus diambil sesegera mungkin untuk menyelesaikan konflik yang ada di organisasi IPAT yang kita cintai ini. Ya, mengapa? Ya, jika kita tidak mengambil keputusan sesegera mungkin, ini akan berektivitas kepada kegiatan-kegiatan IPAT yang akan datang. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, pada tanggal 21 Desember kemarin, ya 21 Desember tahun 2020, tahun lalu Mas ya? telah ditandatangani kesepakatan perdamaian antara para pihak yang
berkonflik ada lebih kurang tanda tangan di situ 22 atau 23 orang. Wow, 22 ya. 23 orang. Ketika itu yang dimediasikan oleh Kementerian ATR melalui Direktur PPAT, ya, meminta kepada pihak-pihak dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, ya, atas tindak lanjutnya, maka para pihak mengambil keputusan untuk berdamai. Karena ini keputusan berdamai, maka harus ditandatangani di kesepakatan perdamaian pada tanggal 21 Desember tahun 2020. Memang semuanya sudah tanda tangan, ya, pada tanggal 21 tersebut. Pihak-pihak, ya, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat, walaupun satu dari rekan kita selaku tergugat ketika itu belum menandatangani dengan kondisi yang ketika itu mungkin ada sesuatu hal, ya, yang tidak segera ditandatangani. Ya, memang ketika itu saya hadir pada tanggal 21 Desember tersebut sebagai saksi untuk menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut. Penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut adalah langkah strategis bagi kita, ya, merupakan langkah strategis bagi kita untuk mengakhiri konflik yang ada di organisasi IPAT ini. Waktu yang ada, ya, lebih kurang 9 bulan lagi jika kita menarik dari pasca Kongres IPAT di Makassar, ya, Kongres ke-7 IPAT di Makassar itu saat ini, maka lebih kurang ada 9 bulan lagi jika kita lihat faktanya, ya. Karena itu saya mengangkat jempol, ya, saya hormat kepada teman-teman, ya, bersedia untuk segera mengakhiri konflik dengan menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut. Tapi memang harus dijelaskan dulu, perdamaian ini tidak ujuk ada, ya, yang mana ini telah kita inisiasikan dulu oleh tim mediator yang dibentuk oleh ex-presidium, ya, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR melalui Direktur PPAT, dalam hal ini Pak Musriyadi, dan kita hormat pada beliau dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Musriyadi selaku Direktur PPAT, ya, yang meminta kepada pihak-pihak untuk segera mengakhiri perdamaian ini, untuk segera mengakhiri konflik ini. Karena apa? Banyak hal yang harus segera, ya, ditindaklanjuti khususnya oleh organisasi dalam rangkaian pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak RPP yang harus disiapkan, yang mana Kementerian ATR meminta peran yang utuh kepada organisasi IPAT. Karena yang dilihat saat ini adalah konflik, ya, yang dilihat oleh saat ini adalah konflik, ya. Jadi, dan teman-teman yang berkonflik dengan cara pandang Kementerian ATR itu segera mengambil keputusan itu. Ya. Kemudian pada tanggal 21 Desember tersebut ada satu rekan kita, dalam hal ini Pak Gatot selaku salah satu tergugat juga, yang belum menandatangani perjanjian ke perdamaian karena saya diminta oleh Bapak Rektor PPAT untuk menuntaskan permasalahan ini, maka saya mengambil beban untuk bertemu dengan Pak Gatot. Memang tidak mudah, ya, ketika itu putusnya komunikasi dengan Pak Gatot, putusnya komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Jawa Timur. Walaupun akhirnya pada tanggal 21, besoknya tanggal 22 saya bisa ketemu dengan Pak Gatot, ya, kemudian diskusi panjang dengan senior-senior yang ada di kepengurusan Pengwil IPAT Jawa Timur bersama senior-senior. Di situ ada Pak Habib Aji, kemudian ada Pak Kuku, kemudian Pak Bambang Heru, Pak Fauzi, ya, Pak Miftah juga ada ketika di hari pertama kita ketemu di tanggal 22. Kita mendengar, saya hanya mendengar aja cara pandang
kawan-kawan yang ada di Penguil IPAD, ketika itu ada juga Pak Gatot yang mana belum bisa mengambilkan keputusan untuk menandatangani kesepakatan perdamaian. Kita harus sangat memahami tarik-menarik kepentingan yang ada di sana. Tanggal 22 tetap saya kembali ke Jakarta, dan tanggal 23-nya ketemu dengan Pak Direktur PPAT, kemudian menanyakan hasil pertemuan yang ada di Penguil IPAD Jawa Timur. Kita ceritakan apa adanya. Kemudian karena ini memang merupakan program dari keinginan dari Bapak Menteri melalui Bapak Direktur untuk segera mengakhiri konflik yang ada, Pak Direktur meminta kita sekali lagi bertemu dengan kawan-kawan yang ada di Penguil Jawa Timur, khususnya kepada Pak Gatot, ya, dan tanggal 23-nya kembali lagi ke Surabaya, ya, dan situ juga kita diskusi panjang lagi, ya, dengan senior-senior yang ada di Jawa Timur, yang juga dihadiri oleh Ketua Penguilnya Ibu Isi, ya, dan kita tahu, kita merasakan memang menghormati keputusan yang diambil oleh kawan-kawan yang ada di Jawa Timur, khususnya Penguil IPAD Jawa Timur. Tapi kan saya ketika itu juga bersama-sama dengan Pak Ketua Umum Pak Julius, ya, ketemu dengan Pak Gatot, kemudian membicarakan hal-hal yang bersifat keorganisasian, dan oleh Pak Gatot bersedia untuk menandatangani kesepakatan perdamaian. Kita menghargai, ya, langkah-langkah Pak Gatot, karena kita sangat tahu Pak Gatot ini orang yang sangat berpengalaman di organisasi PPAT, ya, IPAD, ya, khususnya, maupun sangat berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian. Apalagi beliau merupakan mantan Ketua Penguil IPAD Jawa Timur, ya, dan beliau pasti cara pandangnya sama dengan kita di dalam cara pandang mengakhiri konflik yang ada di organisasi IPAD itu, Pak Bang Mahfud. Oh iya, Mas Bambang, tadi Mas Bambang bilang ini perpanjangan, awalnya diawali oleh ex-presidium, ya, oleh kemudian kan ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR. Tim mediasi ex-presidium. Oh, tim mediasi ex-presidium. Nah, ya, kalau Mas Bambang menilai perjalanan sampai ditandatangani itu, ya, sedikitlah kita flashback atau kilas balik bagaimana kendala, halangan, aral rintang yang dihadapi tim mediasi ex-presidium untuk dapat menjadikan sejarah di tanggal 21 dan tanggal 28. Bagaimana Mas Bambang? Ya. Tim ex-presidium membentuk, ya, kawan-kawan ex-presidium membentuk tim mediasi, yang mana ketika itu mereka menunjuk saya selaku koordinator. Kemudian kita membentuk tim 7, ya, dari kawan-kawan ex-presidium, dan kita telah melaksanakan beberapa kali pertemuan secara virtual kepada para narasumber, ya, khususnya yang berkonflik, ya, dari Ibu Oti, Bang Firdonal, Bang AA, ya kan, kemudian dari PP juga kita sempat berdialog, kemudian kita juga berdialog dengan Ketua Umum Bang JP, kemudian di bulan Oktober kita bisa bertemu secara langsung, ya, berempat ketika itu. Kemudian dilanjuti di bulan November kita juga bertemu secara langsung, ya, dan kita menyadari tim mediasi ini kan tidak memiliki kekuatan, ya, untuk memaksa segera para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian, walaupun konsep perdamaian yang ada di Kementerian ATR itu hampir semuanya cara pandang yang kita bicarakan pada saat tahap kita melaksanakan proses mediasi, ya, jalan, ya, apa ya, garis besarnya hampir sama, ya kan, garis besarnya hampir sama, tapi mungkin Kementerian ATR melihat friksi yang begitu besar, kemudian mengambil keputusan untuk segera meminta, karena saya sangat memahami kementerian pasti memiliki
daya panggil, daya meminta itu lebih besar dibandingkan dari tim mediasi sendiri, dan itu sangat kita pahami karena Bapak Menteri tidak juga mau melihat konflik ini berkepanjangan tanpa ada ujungnya. Ya, karena itu beliau meminta kepada Pak Direktur PPAT dengan bertemu dengan para narasumber yang lain, kemudian Pak Direktur mengambil keputusan dalam jangka waktu 7 hari untuk segera ditandatangani kesepakatan perdamaian ada itu, Bang Mahfud. Ya, tapi pada dasarnya itu merupakan rangkaian panjang yang dilaksanakan oleh tim mediasi di dalam melaksanakan perdamaian yang ada. Ya, oke Mas Bambang. Gini, yang perlu sedikit saya ulas, bukan saya ulas ya, saya ingin mendapatkan penjelasan. Jelas ya suara saya sekarang? Jelas Banget. Nah, apakah rumusan 11 poin yang ada di perdamaian itu merupakan inisiasi ramuan dari tim mediasi dengan berbicara tentunya tentang berdiskusi dengan kementerian, begitukah? Apakah seperti itu, Mas Bambang? Jadi begini, pertemuan yang dilaksanakan oleh kementerian melalui Bapak Direktur PPAT Pak Musriyadi memang tidak melibatkan kita di dalam melaksanakan proses mediasi ini, karena pada dasarnya kita merupakan secara volunteer ya. Kita tim mediasi ini kan secara volunteer, secara sukarela ya kan. Karena Pak Musriyadi ini kan memang seorang ya sudah memahami ya, memang dia adalah seorang mediator ya. Cara kerja mediator memang sudah pahami ya, karena itu. Tapi poin-poinnya ya, walaupun itu tidak sempat kita diskusikan panjang, tapi poin-poinnya merupakan rangkaian dari kita berdiskusi sebelumnya kepada kawan-kawan berkonflik, khususnya kepada Bang JP maupun kepada Bang AA. Ya, sebagian besar hampir sama ya titik poinnya kan. Di dalam kita diskusi panjang sebelumnya sampai pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut, Bang Mahfud. Ya. Nah, kan sempat juga tuh sempat saya tanyakan juga ke Bang Ketum periode 2015-2018 Bang SS mengenai poin-poin tersebut. Nah, kalau menurut Mas Bambang Oyong, poin-poin yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian itu seperti apa sih dari kacamata Mas Bambang? Iya, poin-poin itu pada dasarnya adalah kesepakatan perdamaian yang diinginkan oleh para pihak. Saya secara pribadi mungkin kita juga memahami ketentuan konteks perjanjian yang ada ya, dan itu juga merupakan hasil yang dibuat oleh para pihak ya, dan itu mungkin sudah dibicarakan juga dengan para narasumber ya. Artinya para narasumber sangat memahami poin-poin tersebut ya kan. Karena itu telah dipahami oleh para narasumber, maka itu telah menjadikan kesepakatan. Titik poinnya ya, ke-11 poin itu intinya adalah ya mengakhiri konflik yang ada di organisasi IPAD ini sendiri dengan mengambil ketentuan antara hak dan kewajiban masing-masing para pihak, yang penggugat begini, yang tergugat begini. Artinya dengan adanya 11 poin itu, itulah sebagai patokan dasar ya di dalam melaksanakan perdamaian untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Karena ke-11 poin yang dibuat itu merupakan adalah cara pandang ya para narasumber di dalam menyelesaikan konflik yang ada di organisasi IPAD ini sendiri, Bang Mahfud. Ya, ada yang menarik, Bang. Ada yang menarik, Mas Bambang. Di situ kan kalau tidak salah pihak kementerian minta untuk segera dilakukan kongres luar biasa secepat-cepatnya. Iya. Kan seperti itu. Dan paling lambat kalau tidak salah dituangkan dalam surat perjanjian surat kesepakatan itu tanggal 28 Februari ya. Oke. Itu bisa dijelaskan, Mas. Apakah waktunya itu tidak terlalu mepet bagi para pengwil untuk, dalam artian kan 33 pengwil ini perlu menyamakan persepsi. Nanti ada pertanyaan khusus untuk Mas Bambang sebagai ketua pengwil dan para pengwil 33. Itu dulu, Mas, yang masalah waktunya apakah terlalu cepat atau tidak menurut Mas Bambang?
gini, Bang Mahfud, itu merupakan patokan, ya, patokan yang diminta oleh Kementerian ATR. Tapi yang menjalankan pelaksanaan kongres lanjutan ini adalah Penguil. Walaupun patokannya itu telah disebutkan tanggal 28 Februari, kalau seandainya Penguil merasa itu merupakan waktu yang sangat mepet dan itu tidak bisa dilaksanakan secara sesegera mungkin, maka Penguil mungkin akan menentukan waktu yang ideal, Bang Mahfud, ya, untuk melaksanakan kongres lanjutan. Walaupun patokannya ada di tanggal 28 Februari selamat-lambatnya, karena ini telah diserahkan sepenuhnya kegiatan kongres lanjutan ini kepada Penguil, maka Penguil lah yang akan menentukan tanggal, ya, idealnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, ya kan? Karena ini sudah membicarakan ranah teknis pelaksanaan kegiatan kongres lanjutan tersebut, Pak Mahfud. Ya kan? Walaupun di dalam kesepakatan perdamaian itu, ya, menentukan, ya, tanggalnya selamat-lambatnya 28 Februari 2021. Tapi itu merupakan patokan, ya, karena ini merupakan ranahnya teknis yang dilaksanakan oleh Penguil, maka biar aja lah Penguil yang menentukan tanggal idealnya kapan, sepanjang itu untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan kongres lanjutan tersebut, Pak Mahfud. Oke, Mas Bambang kan diminta sebagai saksi, kemudian kalau tidak salah hadir juga Ketua Penguil Banten, Ya. waktu saat penandatanganan, ya. Kemudian hadir juga Ketua Penguil DKI. Ya. Ada beberapa ketua Penguil lah hadir di sana. Nah, pertanyaannya dari 11 poin itu ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak, baik tergugat maupun penggugat. Di antaranya, penggugat harus mencabut PMJ, pelaporan di Polda Metro Jaya. Tergugat harus mencabut kasasi yang sudah masuk di Mahkamah Agung. Nah, sejauh mana pengawalan yang dilakukan oleh para Penguil dalam melakukan kewajiban dari para pihak tersebut, Mas? Ya, saya jelaskan dulu Bang Mahfud. Keberadaan saya tanggal 21 itu bukan mengatasnamakan Ketua Penguil, Bang. Untuk Kalimantan Selatan, karena saya bukan Ketua Penguil IPER Kalimantan Selatan. Saya hadir di situ mewakili dari tim mediasi yang diminta oleh para narasumber untuk hadir pada penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut. Penguil ketika yang hadir disebut hanya 2 Penguil yang hadir, dalam hal ini Penguil Banten dan Penguil DKI, Bang Ruli sama Bang Friasman. Ya. Kemudian masuk pada isi perjanjian yang ada. Memang di dalam isi kesepakatan perdamaian itu ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penggugat diminta untuk mencabut laporan secara pidana, ya kan, kepada terlapor, ya, selaku pelapor. Kemudian mencabut pemblokiran di SABH. Kemudian tergugat juga meminta kepada penggugat, ya, dalam hal ini penggugat minta kepada tergugat untuk mencabut permohonan kasasinya, ya, walaupun itu telah didaftarkan. Ini adalah cara-cara berunding yang wajar. Ya, kalau kita berbicara tentang kesepakatan perdamaian, pasti masing-masing pihak menawarkan, ya, cara penyelesaian. Karena tidak mungkin kalau seandainya kita berbicara perdamaian, tapi masih ada hal yang mengganjal. Ya, durinya masih belum dicabut, Bang Mahfud. Karena itu wajar kalau seandainya penggugat minta kepada tergugat untuk mencabut permohonan kasasinya, ya, karena ini sudah masuk ke ranah permohonan kasasi, sedangkan tergugat minta kepada penggugat dalam hal ini selaku pemohon untuk mencabut laporan yang ada di Polda, ya, maupun pencabutan blokir yang ada di SABH Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu wajar, ya, memang itulah proses mediasi ini. Inilah proses perdamaian yang ada. Ya, kalau kita berbicara cara penyelesaian secara non litigasi memang begini, Bang Mahfud, ya. Artinya ada tawar menawar, ya. Kalau kita berbicara tentang proses penyelesaian ke pengadilan, memang tidak ada tawar menawar, karena di situ ada pihak pengadilan dalam ini hakim yang akan memutus. Pasti akan memakan waktu yang panjang. Pasti akan ada yang merasa
dikalahkan. Pasti akan ada yang merasa dimenangkan di dalam proses yang ada di pengadilan. Karena itu cara non litigasi ini adalah suatu hal yang baik ya untuk penyelesaian konflik yang ada di organisasi. Artinya kawan-kawan mengerti ya, tidak ada cara lain di dalam mengakhiri konflik yang ada di organisasi IPAT ini adalah dengan cara non litigasi. Karena ini cara-cara yang diinginkan oleh semua anggota. Karena kalau kita melihat Bang Mahfud, ada lebih kurang 19.000 atau 20.000 anggota IPAT menunggu ya betul. Hari-hari yang dinanti-nantikan. Karena hampir tiap hari kita melihat perang di media sosial khususnya kan. Perang kalimat, perang ide, perang pemikiran, kadang-kadang sempat membicarakan tentang pribadi masing-masing dan itu tidak ideal selaku organisasi besar yang ada di Indonesia ini. IPAT ini memberikan kontribusi besar loh Bang Mahfud Ya, untuk nasional ya, khususnya penerimaan negara, khususnya penyetoran pajak PPA sama BPATB Bang. Ya, kalau artinya peran PPAT ini kalau tidak dijaga oleh kita sendiri maupun oleh pemerintah, maka ini tidak efektif keberadaan organisasi ini. Dan ini akan menjadi presiden yang tidak baik nantinya untuk kemudian hari Bang Mahfud. Ya, maksud saya gini, pelaksanaan KLB itu kan tidak mungkin bisa dilakukan jika para pihak atau tergugat dan penggugat belum melakukan kewajiban, kan gitu. Jadi ada batas waktu nggak untuk para pihak itu untuk melakukan kewajibannya tersebut? Ya, jadi ketika kita sudah menandatangani kesepakatan perdamaian Bang Mahfud, maka kita harus menjalankan secara komitmen apa yang diminta di dalam isi perjanjian tersebut, Bang. Artinya karena kita masuk ke ranah pelaksanaan kegiatan ya dalam kongres lanjutan, maka itu harus telah diselesaikan sebelumnya, ya kan? Karena tidak mungkin kalau kita sudah masuk ke ranah pelaksanaan kegiatan secara teknis, kalau ini masih mengganjal, pasti seseorang yang merasa dirugikan akan mempertanyakan komitmen dalam perjanjian yang ada. Jadi walaupun nanti saya akan juga menanyakan kepada pihak-pihak terkait tersebut, apakah ini memang setelah dicabut, apakah ini masih dalam rencana atau bagaimana? Karena ini akan mengarah kepada proses pelaksanaan kongres lanjutan. Mengapa Bang Mahfud? Karena saya juga diminta oleh teman-teman sebagai langkah awal adalah mempersiapkan, memanggil kepada penggil-penggil untuk melaksanakan rapat pertama ya. Melaksanakan rapat pertama untuk menentukan koordinator penggil-penggil dari 33 penggil tersebut. Baik penggil yang telah melaksanakan komperwil maupun penggil-penggil yang belum melaksanakan komperwil. Artinya semua penggil dilibatkan dalam melaksanakan kongres lanjutan itu. Ya, karena siapa yang memanggil? Karena pada saat rapat pertama itu tim mediasi yang akan mengundang, maka mau tidak mau kita yang akan melaksanakan rapat pertama tersebut Bang Mahfud. Dan setelah itu ketika telah ditunjuk koordinator penggil, barulah pelaksanaan rapat selanjutnya itu akan dilaksanakan oleh penggil-penggil yang ada. Mungkin itu Bang Mahfud. Nah, di poin terakhir ada yang menarik di poin terakhir, yaitu jika para pihak tidak melaksanakan atau menunaikan kewajiban, itu ujung-ujungnya pidana juga. Berarti istilahnya ada 2 kali pidana dong. Dalam artian kalau salah satu pihak mangkir atau wan prestasi, misalnya aku ngambil contoh, misalnya tergugat ternyata tidak melakukan pencabutan di kasasi, berarti dapat pidana 2 kali dong Mas. Kalau seperti itu beda kalau misalnya penggugat. Kalau penggugat kan baru 1 kali pidana. Seperti itukah gambarannya ke depan Mas? Saya tidak dalam kapasitas menilai dengan kesepakatan poin itu Bang Mahfud ya kan. Kalau seandainya salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian tersebut, maka akan dikenakan pidana ya kan. Karena bagi saya biarlah para pihak yang menilai ya kan konteks dari kalimat tersebut ya kan. Karena pada dasarnya sebelum kalimat ini menjadi draft perjanjian, pasti itu sudah dibicarakan di antara masing-masing pihak ya kan.
Walaupun itu juga patut dipertanyakan juga oleh teman-teman yang lain kalau kita membicarakan tentang teori hukum, konsep-konsep hukum yang ada. Tapi saya pikir biarlah para pihak yang akan menilai dari kalimat tersebut, karena itu yang karena kalimat itu telah dijadikan sebagai kalimat yang ada di dalam kesepakatan perdamaian yang ada, Bang Mahfud. Nah, oke. Terlepas dari itu, sejauh mana Mas Bambang kan diminta tadi untuk melangkah awal mempersiapkan atau mengumpulkan, kemudian menunjuk koordinator siapa pelaksanaan KLB, kan gitu. Nah, sebelum aku masuk ke ranahnya Mas Bambang dan para pengwir, ini ada pertanyaan di media sosial juga marak. Kalau oh ya, satu, Mas Bambang, dari kacamata Mas Bambang nih, ketika kasasi dicabut, apakah itu sudah jatuh ingkrah PET, PN dan PT karena sudah ada putusan, atau ada penilaian lain, atau dengan adanya perdamaian ini sebetulnya seperti apa sih duduk perkaranya? Jadi gini, saya menilai dengan adanya kesepakatan perdamaian ini kita tidak melihat lagi dalam konteks apakah itu sudah ingkrah atau tidak, ya kan? Karena apa? Kita melepaskan sesuatu hal yang ada di dalam cara penyelesaian secara litigasi, Bang. Oke. Kan? Jadi kalau seandainya kita berpikir ditandatangani kesepakatan perdamaian ini dalam arti keputusan itu telah ingkrah, maka peran dari kawan-kawan melaksanakan permohonan kasasi akan mempertanyakan itu nantinya. Saya bukan melihat menyangkut ingkrah atau tidak ingkrahnya, Bang. Yang saya lihat adalah sepanjang para pihak rekan-rekan ini menandatangani kesepakatan perdamaian, maka segala poin-poin yang ada di dalam kesepakatan perdamaian itu adalah sebagai undang-undang bagi mereka. Itu harus mereka patuhi dan mereka jalankan, ya kan? Kalau seandainya pertama adalah melepaskan hak-hak di dalam putusan yang ada di pengadilan, kan begitu kan, Bang? Jadi kalau seandainya dinyatakan ingkrah, tidak juga, karena yang para pihak menyatakan melepaskan hak-hak dalam putusan yang ada di dalam putusan, baik itu pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya tidak bisa dikategorikan ingkrah, karena kita melepaskan proses penyelesaian secara litigasi. Yang kita ambil adalah proses penyelesaian secara non litigasi. Namanya proses penyelesaian secara berdamai, proses penyelesaian secara berunding, ya kan? Nah, karena ini telah menjadi kesepakatan, ya jalankan kesepakatan yang ada dari 11 poin yang ditetapkan tersebut, Pak. Oke. Nah, ada juga pertanyaan dari baik di medsos maupun di inbox ke Gross. Nah, apakah ini sesuai dengan anggaran dasar atau dalam pelaksanaan KLB harus melihat anggaran dasar kembali? Karena di anggaran dasar katanya hanya ada 2 yang diatur, Kongres dan Kongres luar biasa, tidak ada namanya Kongres lanjutan dan sebagainya. Itu gimana dari kacamata Mas Bambang? Oke, Bang Mahfud, kita akui, ya kan, ada suatu istilah, Bang, yang disebut dengan nama adalah dalam keadaan darurat, ya yang diambil itu dipandang perlu. Ini kita bicara dalam keadaan darurat, ya, Bang. Jadi dalam keadaan darurat, tindakan diambil itu dipandang perlu. Dalam istilah in casu extreme necessitas omni sunt communia, artinya begitu. Jadi dalam keadaan darurat apapun, segala tindakan yang diambil itu dipandang perlu. Jadi kalau kita berbicara tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita harus mengakui, Bang, ya kan? Kita jago membuat akta otentik, Bang. Tapi kita tidak jago membuat anggaran dasar di dalam IPAT ini seideal mungkin. Banyak lubang-lubang yang belum ditutup di dalam anggaran dasar tersebut. Di dalam anggaran dasar IPAT itu sendiri, ya, pasal 10 membicarakan tentang Kongres, hanya terdiri dari 5 ayat. Sedangkan pasal 16 membicarakan tentang Kongres luar biasa. Kalau kita berbicara tentang Kongres luar biasa, khususnya pasal 16 ayat ke-1, itu hanya menerangkan yang dikatakan Kongres luar biasa itu adalah Kongres yang diselenggarakan di luar ketentuan pasal 10. Pasal 10 itu membicarakan tentang Kongres. Artinya, ya kan, kalau diartikan kegiatan itu di luar ketentuan pasal 10, maka
maka kita akan melihat dari istilah yang tadi, Bang, ya. Dalam keadaan darurat, tindakan yang diambil dipandang perlu. Artinya pasti akan melanggar anggaran dasar, Bang. Karena apa? Anggaran dasar IPA itu sendiri banyak kekurangannya, Bang. Membicarakan kongres luar biasa pun tidak detail di situ disebutkan. Ya, Abang baca pasal 16 itu sendiri tidak detail menyebutkan. KLB di dalam pasal 16 itu dalam kondisi normal, ya kan? Di dalam pelaksanaan kongres secara ideal itu tidak dipermasalahkan oleh para pihak. Artinya kongres luar biasa itu dilaksanakan dalam kondisi baik itu atas permintaan dari pengurus pusat maupun atas permintaan dari pengurus wilayah, ya kan? Khususnya setengah dari pengurus wilayah yang ada. Tapi tidak mempermasalahkan hasil keputusan kongres sebelumnya. Tapi saat ini adalah semua pihak mempermasalahkan dari pelaksanaan kongres yang ada di kongres ke-7 yang ada di Makassar. Ada gugatan perdata, ada laporan pidana, ya kan? Ada yang merasa telah ditetapkan dengan kondisi begini. Ada yang merasa, ya artinya saya mengatakan pastilah ya, pasti pelaksanaan kongres lanjutan ini tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan kita cukup memaklumi ya, di dalam anggaran dasar IPA itu sendiri memang tidak mengatur secara detail pelaksanaan kongres luar biasa tersebut. Apapun namanya, kalau seandainya itu dinyatakan sebagai kongres lanjutan atau nanti di dalam rapat penggil dikembalikan dengan sebutan kongres luar biasa, itu silakan saja. Tapi tujuannya, goalnya tercapai, Bang Mahfud, di dalam proses penyelesaian konflik atau mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis. Karena kalau kita berbicara pelaksanaan kongres lanjutan ini, peran yang terbesar akan dilaksanakan oleh penggil-penggil, Bang. Jadi biarlah penggil-penggil yang akan menentukan, ya kan, secara ideal mungkin, karena inilah tempat yang ideal, Bang Mahfud. Karena di dalam pelaksanaan kongres ini kita akan bicara sepenuhnya di sini. Kita akan rubah beberapa ketentuan anggaran dasar atau kita tambah beberapa ketentuan anggaran dasar, ya, seideal mungkin. Mungkin kita akan membuat di situ di dalam anggaran dasar adanya mahkamah perkumpulan sebagaimana yang ada di INI. Mengapa tidak? Karena kalau kita biarkan ini terus menerus ya, tanpa kita sempurnakan di dalam anggaran dasar yang ada, maka akan terus konflik ini terjadi. Ya, biar penyelesaiannya akan diselesaikan melalui mahkamah perkumpulan. Kalau itu jadinya, maka mau tidak mau kita harus menyempurnakan anggaran dasar IPA itu sendiri, Bang Mahfud. Itu bisa dilakukan nanti di saat pelaksanaan KLB, begitu kan ya? Ya, KLB, ya. Nah, Mas Bambang, sebelum aku lanjut, ini ada masuk dalam artian dari Pak Direktur, ternyata nonton juga Pak Musri. Selamat menyaksikan Pak Musri, semoga ini menjadi sebuah pencerahan. Saya sapa Bang Musri walaupun dia tidak bisa jawab. Oke, nah ini pertanyaan begini, Mas Bambang. Bagaimana tanggapannya dengan pihak lain yang di luar para pihak yang berdamai, menghendaki kongres luar biasa bukan dari kesepakatan dalam perdamaian, berkaitan dengan para dua caketum dari suara tertinggi saat kongres ke-7 di Makassar kemarin? Gimana Mas Bambang tanggapannya? Bang Mahfud, ya kan, dari hasil pertemuan, Bang, ya, dari hasil pertemuan sebelum diambil keputusan di tanggal 21 Desember 2020 kemarin, ya, kesepakatan dialog panjang sebelumnya, memang yang diminta itu adalah itu, ya, melanjutkan hasil kongres lanjutan melanjutkan kongres yang tertinggal, ya, kongres ke-7 yang ada di Makassar. Karena seharusnya itu dilaksanakan 2 kali proses pemilihan, ya kan, karena yang sebagaimana yang dia mengenakan dalam anggaran dasar, tapi itu dilaksanakan pada satu putaran saja. Mungkin kawan-kawan sebagaimana yang disepakati pada tanggal 21 itu hanya melanjutkan dalam tanda petik adalah khusus bagi perolehan suara terbanyak pertama dengan perolehan suara
kedua, dan itu juga diaminkan oleh Ibu Oti sama Bang Donald. Kalau seandainya itu tidak diaminkan oleh Ibu Oti sama Bang Donald, seharusnya pada rapat-rapat selanjutnya juga itu didiskusikan. Jika kalau berbicara tentang putusan yang ada di pengadilan tingkat pertama maupun banding, Bang. Karena yang dilaksanakan khusus untuk melanjutkan ya kekurangan pada pelaksanaan Kongres ke-7 di Makassar tersebut, Bang Mahfud. Berarti maksudnya melanjutkan kongres yang awalnya tertinggal. Ya. Jadi harusnya 2 putaran, 1 putaran, maka putaran keduanya dilakukan di dalam KLB mendatang. Seperti itu, yaitu perolehan suara terbanyak pertama yaitu Bang Julius Pernawan dengan terbanyak kedua Bang Effendi Harahap. Nah, pendapat kan Mas Bambang hadir ya di sana. Apa pendapat dari 2 caketum lainnya mengenai keputusan ini? Ya, gini Bang Mahfud. Sebelum tanggal 21 ini kita kan sudah melaksanakan pertemuan sebelumnya, Bang. Kita pada pertemuan di bulan September kalau nggak salah, pada saat kita dialog sama secara linier, dalam hal ini adalah Ibu Oti, kemudian Bang AA sama Bang Donald, yang bicarakan cuma itu, Bang. Ya kan? Artinya adalah melanjut proses pelaksanaan yang tertinggal di dalam Kongres ke-7 di Makassar. Artinya Ibu Oti juga mengetahui ya pelaksanaan yang tertinggal inilah dilanjutkan kembali di dalam Kongres lanjutan tersebut ya. Saya pikir itu tidak dipermasalahkan lah sama Ibu Oti maupun sama Bang Donald ya. Karena saya pikir kalaupun itu dipermasalahkan sama Ibu Oti sama Bang Donald, seharusnya itu sudah dibicarakan sebelumnya, ya kan? Dan itu memang yang diambil keputusan. Karena ini telah diambil keputusan, kemudian ditindaklanjuti dalam kesepakatan perdamaian, maka ini menjadi hal yang disepakati, Bang Mahfud. Oke, kembali ke permasalahan pelaksanaan KLB oleh para pengwil. Kalau tidak salah, Diktum 8 pun, putusan PN pun memerintahkan para pengwil segera melaksanakan KLB. Kemudian itu juga ada di poin 11 ya, salah satunya para pengwil untuk melaksanakan kongres luar biasa. Nah, pertanyaan yang tadi ini agak sedikit. Nah, bagaimana Bang? Ini kan ada yang beranggapan, oh itu tidak diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Oke, tadi ada sesuatu yang di luar darurat lah, kasarnya kan seperti itu. Darurat. Betul. Kayaknya masih perlu dipenegas deh Bang, dalam artian agar crossover yang nonton, pemirsa Cross TV yang nonton ini menjadi jelas, terutama para teman-teman PPAT, pelaksanaan KLB lanjutan ini dasarnya apa? Itu Bang. Itu Mas. Ya. Jadi gini, Bang Mahfud, saya jelaskan lagi ya. Tadi dengan istilah yang tadi, dalam keadaan darurat ya, tindakan yang diambil itu sangat penting, Bang. Ya. Kita tidak melihat suatu istilah, ya kan. Kalau kita bicara tentang KLB di dalam pasal 16, Bang, maka itu pun dalam konteks KLB secara normal. Hasil kongres tidak dipermasalahkan sebelumnya. KLB yang dilaksanakan itu dalam tanda petik ketika itu diminta oleh PP maupun diminta oleh pengurus wilayah. Sedangkan yang ada saat ini dalam keadaan darurat. Karena kondisi ya. Karena ini dalam keadaan darurat, pasti akan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena ini telah dilimpahkan kepada pengwil-pengwil, biarlah pengwil-pengwil yang akan menentukan nanti segala ketentuan-ketentuan yang kurang itu nanti itu akan ditetapkan kembali dalam kongres, hasil kongres yang ada. Ada istilahnya adalah diratifikasi kembali. Setelah diratifikasi kembali, maka itu menjadi keputusan yang disahkan oleh kongres. Karena itu telah menjadi keputusan yang telah disahkan oleh kongres, mau tidak mau itulah yang harus kita ambil. Ya, karena pasti banyak kawan-kawan mengatakan ini melanggar anggaran dasar. Faktanya memang iya, ya, karena memang anggaran dasar kita tidak mengatur secara detail, Bang. Ya kan? Pasal 16 itu hanya terdiri beberapa ayat, dan itu tidak mengarah dalam konteks case yang ada saat ini. Pasal 10 tentang kongres juga demikian. Betul.
Sekarang pijakan kita kemana, Bang? Kalau itu tidak, kalau seandainya kita berpatokan dengan anggaran dasar, pasti banyak akan dipertanyakan oleh kawan-kawannya. Saya selalu berpijak atas kesepakatan, ya, proses perdamaian ini sendiri. Karena ini telah ditandatangani, kemudian dilimpahkan kepada penguil-penguil, biarlah penguil-penguil yang mengambil keputusan tersebut. Dari 33 penguil, nampaknya ini telah menjadi kesepakatan. Artinya kita tidak melihat penguil mempermasalahkan, ya, apakah itu menggunakan istilah KLB lanjut, atau itu melaksanakan kongres lanjutan atau melaksanakan KLB, ya kan? Mungkin bisa saja menggunakan istilah KLB, karena untuk disesuaikan dengan istilah yang ada di dalam anggaran dasar. Karena kongres lanjutan tidak dikenal di dalam istilah di dalam anggaran dasar. Boleh aja itu dibuat dengan KLB, kongres lanjutan, walaupun ketentuan-ketentuannya dilihat dari hasil kesepakatan yang ada, ya kan? Itu Bang Mahfud. Oke. Nah, bicara penguil. Nah, ini juga ada pertanyaan, penguil yang mana? Tadi kan Mas Bambang sudah sebutkan penguil yang belum berkonverwil maupun yang sudah berkonverwil. Nah, ini ada selentingan, loh, yang tidak berkonverwil kan berarti tidak sah, karena kan kongresnya dibatalkan, hasil kongresnya dibatalkan. Dalam artian yang melantik Bang Julius Purnawan berarti kan nggak sah. Itu kemana Mas Bambang menyikapinya agar anggota itu paham sebenarnya penguil itu kedudukannya seperti apa sih, baik penguil yang sudah berkonverwil maupun penguil yang belum berkonverwil dalam menyelesaikan konflik ini yang sudah ditandatangani perdamaian dalam rangka pelaksanaan kongres luar biasa. Ya, begini Bang Mahfud. Siap. Jadi memang banyak yang mempertanyakan demikian. Kalau seandainya penguil yang mana akan melaksanakan kongres luar biasa atau kongres lanjutan itu sendiri, ya kan? Sedangkan dikatakan artinya sudah bubar, pengurus pusatnya menyatakan hasilnya batal dihukum, maka dinyatakan itu tidak dalam gitu. Tapi saya begini Bang, ya kan, memang sangat membicarakan ini memang tidak bisa kita melihat dengan cara pandang kita atau melihat secara literal yang ada di dalam ketentuan di dalam anggaran dasar Bang. Ya kan, kita menurut saya begini Bang, menurut saya karena ini prosesnya mediasi, proses yang berdamai, berunding dengan cara-cara di luar litigasi, maka penggunaan istilah jangan dibuat rancu, ya kan, tapi arahnya pencapaiannya itu tercapai, ya. Kalau kita tetap mengarah kepada hal-hal yang demikian, nanti misalnya gini, ini penguil yang mana? Karena penguilnya dinyatakan tidak sah, karena ketua umumnya tidak sah, kan begitu kan. Sedangkan kalau seandainya penguil yang melaksanakan konverwil, apakah ini akan dilaksanakan penguil yang belum melaksanakan konverwil, sedangkan penguil melaksanakan konverwil jumlahnya cuma hanya 11 atau 12, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan KLB itu sendiri. Kan memang itu yang terjadi Bang. Ya. Karena itu saya katakan begini Bang Mahfud, ya kan, apapun istilahnya, apapun namanya, ya kan, karena kita harus akui di dalam anggaran dasar IPAD itu sendiri lemah, ya, secara pengaturannya, ya, dan kita akui itu, ya. Karena itu di dalam kongres ini, kongres KLB, misalnya itu disebutkan KLB atau kongres lanjutan, buatlah anggaran dasar seideal mungkin. Kekosongan di dalam anggaran dasar sebelumnya sekarang dibuat, sekarang disiapkan, ya, dan itu akan disahkan di dalam keputusan kongres nanti, ya. Setelah itu segala sesuatu yang ada ditetapkan di dalam hasil kongres yang ada. Oleh karena itu saya menyebutkan, ya kan, apapun namanya dan apapun istilahnya, ketika hal ini telah dilimpahkan kepada penguil di dalam melaksanakan kongres lanjutan atau kongres luar biasa, ya, saya sangat yakin ke-33 penguil ini dapat mengarahkan segala ketentuan di dalam mengambil keputusan, khususnya sebagaimana yang ada di poin-poin kesepakatan perdamaian itu sendiri Bang Mahfud. Oke, semoga Grossever jelas. Jadi perdamaian ini, kongres luar biasa ini didasari oleh
adanya perdamaian. Di luar adanya suatu kondisi Mas Bambang gitu ya. Karena kondisi darurat, makanya dilakukan sebuah perdamaian agar menyelesaikan permasalahan atau kisruh yang ada. Nah, sekarang aku masuk ke para penguil nih. Kan Mas Bambang diminta untuk mengkoordinir para penguil, menentukan siapa sih menjadi penanggung koordinator ya dari 3 penguil ini. Nah, itu udah sejauh mana Mas Mas Bambang persiapannya dalam rangka persiapan Kongres luar biasa bulan Februari 2021. Jadi gini, Bang Mahfud, kita bukan yang menentukan adalah penguil juga, Bang. Tim mediasi hanya membawa rangkaian untuk rapat untuk pertama kali, Bang. Tim mediasi hanya membawa rapat untuk pertama kali kepada penguil-penguil ya dalam tahapan pelaksanaan kongres lanjutan. Nanti di dalam rapat itu biarlah penguil-penguil yang menentukan siapa yang ditetapkan sebagai koordinator. Dan kita tidak dalam kapasitas menunjuk. Yang menunjuk adalah penguil-penguil, Bang. Ya, tim mediasi ini hanya membawa rapat untuk pertama kali, mengundang para penguil-penguil untuk rapat untuk pertama kali. Setelah itu, ya dari rapat tersebut, jika itu tercapai, silakan menunjuk selaku koordinator penguil. Karena pasti ke-33 penguil ini, ya kan, karena kepengurusan PP telah dilimpahkan kepada penguil-penguil, maka itu akan ada penyerahan, ya, ada mungkin ketika itu ada penyerahan tugas, penyerahan mungkin administrasi untuk berita acara dari pengurus pusat kepada penguil ketua atau koordinator penguil yang ditunjuk, ya, karena ketika itu ditunjuk maka pelaksanaan PP itu di bawah naungan penguil-penguil, bukan di bawah naungan kepengurusan yang ada saat ini. Oke, berarti apakah sudah dilakukan pertemuan dengan para seluruh penguil se-Indonesia oleh tim mediasi? Rencananya kita akan melaksanakan dalam minggu ini, Bang Mahfud, dan saya berkoordinasi dulu dengan Bang Ruli selaku sekretaris di dalam melaksanakan kegiatan atau mengundang penguil-penguil di dalam melaksanakan rapat pertama kali di dalam menuju kongres lanjutan atau kongres luar biasa ini. Mungkin acaranya adalah menunjuk koordinator penguil, walaupun kemarin secara simbolis telah ditetapkan, bukan ditetapkan lah, atau secara simbolis hanya menyerahkan kepada penguil Banten melalui Bang Priasman, tapi Bang Priasman menyatakan tidak bisa mengambil keputusan segera karena dia harus merapatkan dulu kepada anggota yang ada di Banten, dan itu sangat kita maklumi. Karena itu pada saat pelaksanaan tanggal 21 kemarin, saya yang memimpin rapat untuk pelaksanaan tersebut akan merencanakan mengundang penguil-penguil untuk melaksanakan rapat pertama kali, khususnya di dalam menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Biarlah penguil-penguil yang akan membicarakan secara intens, ya kan, tahapan dan langkah-langkahnya. Mungkin di situ sudah masuk ke ranah teknis, ya, nanti akan membicarakan tentang OC dan SC, tempatnya, waktunya, ya kan, siapa yang akan, pesertanya bagaimana. Biarlah penguil-penguil yang akan membicarakan, ya kan, secara independen, ya, karena mereka pasti akan memikirkan proses pelaksanaan IPAD ini berjalan dengan lancar. Proses pelaksanaan kongres ini berjalan dengan lancar, Bang. Oke, Gross TV, saya rasa sudah sangat terang benderang ini penjelasan dari Mas Bambang, baik kronologis di awal perjalanan perdamaian sampai perjuangan sempat mentok, bahkan berkonsultasi dengan kementerian, akhirnya tanggal 21-28 tercapai. Terakhir, apa yang bisa disimpulkan dari bincang-bincang santai Gross TV ini oleh Mas Bambang? Silakan Mas Bambang disampaikan kesimpulan secara keseluruhan dari awal sampai akhir dan menyapa para grossever. Ya, pertama adalah kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Direktur PPAT, Pak Suryadi,
yang begitu intens, ya, memprosesnya, proses perdamaian ini secara cepat, ya kan, karena beliau memang sangat mengerti proses mediasi ini, dan beliau adalah seorang mediator juga, sangat memahami kerja proses mediasi ini, karena dengan apa yang dijalankan tersebut tercapai kesepakatan perdamaian. Saya mungkin agak sedikit kalau tidak ada Kementerian ATR, ya, bukan melalui Pak Direktur ini, mungkin apakah mungkin, dan pertanyaan saya, tercipta perdamaian, ya, di antara para narasumber dalam jangka waktu yang hanya berapa bulan lagi untuk pelaksanaan berakhirnya kepengurusan yang ada, ya. Karena ini adalah kita support, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur PPAT, Pak Musriyadi, dengan kerja keras beliau, dan saya hanya membantu untuk menyempurnakan proses perdamaian ini berjalan dengan lancar, ya kan, karena jika seandainya masih ada salah satu pihak yang belum menandatangani kesepakatan perdamaian ini, beliau untuk melaporkan kepada Pak Menteri pun tidak bisa, karena Pak Menteri akan mempertanyakan mengapa ada salah satu pihak yang belum menandatangani kesepakatan perdamaian ini. Ketika itu telah utuh penandatanganan perdamaian oleh para narasumber, para pihak yang ada, maka beliau begitu ketika menyampaikan kepada Pak Menteri, dan Pak Menteri ketika hari tanggal 28 tersebut memberikan apresiasi kepada kawan-kawan, khususnya kepada para narasumber, para pihak yang berdamai, mengucapkan terima kasih. Pak Direktur juga menyampaikan kepada kita, padahal kita hari itu juga akan diundang oleh Pak Menteri untuk bertemu, tapi ketika itu Pak Menteri lagi ada acara yang lain, beliau hanya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bahwa cara berdamai adalah cara yang terbaik di dalam menyelesaikan konflik yang ada di organisasi IPAD itu sendiri. Oleh karena itu, yang kedua adalah tidak ada cara lain. Kita selaku anggota IPAD ini mendukung segala sesuatu hal yang diambil, ya, keputusan dari proses perdamaian ini sendiri. Ya, kalau kita mencari titik lemah, ya, yang ada, maka kita akan membawa IPAD ini dalam tataran konflik terus menerus, dan itu tidak efektif bagi IPAD dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga adalah sudah saatnya IPAD ini berpikiran ke depan, ya, tidak dilihat dari ranah konfliknya terus menerus, karena ke depan itu adalah tugas-tugas besar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Musriyadi selaku Direktur PPAT di dalam melaksanakan RPP, di dalam pemenuhan Undang-Undang Cipta Kerja, maupun persiapan perubahan dalam peraturan pemerintah khususnya PP 24 tahun 1997. Mau tidak mau adalah memang tidak membuat orang senang semuanya, pro dan kontra pasti ada, tapi inilah jalan terbaik kita di dalam melihat bahwa proses penyelesaian perdamaian ini cara yang terbaik di dalam menyelesaikan konflik yang ada di organisasi IPAD yang kita cintai ini. Itu Bang Mahfud, ya. Mungkin terakhir ada yang ingin Mas Bambang sampaikan mumpung di awal tahun, Mbak, Mas. Ini kan masih di awal tahun nih, masih anget-angetnya gitu loh. Ya, mungkin tadi saya sudah mengucapkan selamat kita masuk di tahun baru, di tahun 2021 ini, langkah baru, langkah yang terbaik untuk menuju IPAD yang lebih besar lagi. Amin. Ya, karena keputusan ini adalah keputusan bukan keputusan segelintir para pihak. Ada yang juga mengatakan bahwa keputusan perdamaian ini keputusan para pihak, bukan anggota. Itu merupakan cara berpikir yang tidak pas, ya. Ya, apapun namanya, ini merupakan keputusan kita semuanya, suka dan tidak suka, pro dan kontra, mau tidak mau harus kita dukung teman-teman yang telah bersepakat berdamai dan untuk melaksanakan kongres lanjutan dan kongres luar biasa jika itu yang dimungkinkan. Terima kasih Bang Mahfud, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih Mas Bambang yang sudah meluangkan waktu di awal tahun diganggu Gross TV. Jadi terima kasih Mas Bambang. Demikian bincang santai Gross TV dengan Mas Bambang Oyong, mediator Bang, ya?
Ya, tim koordinator, tim koordinator mediasi. tim mediator atau tim koordinasi dalam penyelesaian kisruh di tubuh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang alhamdulillah tanggal 21/28 sudah ditandatangani. Tinggal langkah selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan kongres luar biasa mendatang. Kita tunggu bagaimana pelaksananya. Begitu Mas Bambang ya. Ya. Oke, Grossever, sampai jumpa di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Mas Bambang.